Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita kembali bertemu lagi nih secara online di ibadah sekolah minggu hari ini. Bagaimana nih kabarnya adik-adik semua pagi ini? Bagaimanapun kabarnya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jadi kita patut bersyukur nih. Dan kita juga perlu bersyukur bahwa dengan adanya teknologi nih, internet, YouTube, laptop atau HP, kita masih bisa bareng-bareng ibadah dan menaikkan puji-pujian bersama-sama juga. Yuk sekarang kakak mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan syukur kita melalui lagu Bapakku Datang Padamu. Terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur kami sekarang bisa melakukan ibadah sekolah minggu secara online pada hari ini. Kami akan memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan dari awal ibadah hingga akhirnya. Roh Kudus bantu kami agar bisa bersungguh-sungguh dan bersikap yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang adik-adik, kakak mau nanya nih. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat? Angkat tangannya, ayo. Iya, sekarang boleh diturunin lagi. Kakak Grace juga percaya kalau Tuhan kita itu hebat banget. Dia maha kuasa dan gak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Jadi sekarang kakak mau ngajak kita semua untuk nyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, sekarang boleh kembali duduk.
satu teman kita ada yang mau cerita nih adik-adik soal bagaimana sih baiknya Tuhan dan juga hebatnya Tuhan dalam hidupnya. Yuk sekarang kita mau dengerin kesaksian cerita yang akan diberikan oleh teman kita, Jetro. Shalom teman-teman kakak-kakak sekolah minggu. Saya Jetro Nainggolan. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman hidup saya. Saat saya berumur 4 tahun, saya berdoa kepada Tuhan meminta seorang adik laki-laki. Saya meminta seorang adik laki-laki yang sehat, lucu, bisa menjadi teman saya bermain bola, buat robotan, memuji Tuhan, dan membaca Alkitab. Tuhan baru mengabulkan doa saya 7 bulan kemudian. Aku hamil adik saya, yaitu Javier. Sekarang dia menjadi teman main saya loh. Nah, mungkin sekarang ada doa teman-teman yang belum dikabulkan. Atau mungkin pada saat masa-masa corona ini, kita bingung kenapa Tuhan belum menyelesaikan pandemi corona ini. Tetapi teman-teman tetap percaya ya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita dan menyelesaikan corona ini. Sekarang pun Tuhan juga menjaga kita kan? Nah, demikian kesaksian dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah itu dia adik-adik tadi cerita dari Jetro tentang betapa baiknya Tuhan. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu untuk betapa baiknya Tuhan kita. Ada yang itu nggak? Kita sekolah minggu online itu udah berapa kali ya? Berapa kali coba dihitung dulu ya. Berapa yuk? 9 kali. Ternyata udah bukan hitungan minggu lagi nih adik-adik, bahkan sudah hitungan bulan. Dan sekarang nih hari ini kita berarti masuk ke bulan yang ke-3. Tapi gak apa-apa adik-adik, kita masih bisa bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah bersama-sama secara online. Dan sebenarnya gak apa-apa juga karena gereja itu bukan selalu soal gedungnya adik-adik, tapi gereja itu adalah kita para pengikut Tuhan Yesus yang beribadah bersama-sama. Nah sekarang kakak mau ajakin adik-adik untuk bareng-bareng bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyikan lagu Gereja Bukanlah Gedungnya. Baik adik-adik, sekarang boleh kembali duduk lagi ya. Kali ini kita akan mengumpulkan persembahan ya adik-adik.
Seperti minggu-minggu sebelumnya juga, karena kita ibadah online, adik-adik masukkan persembahannya itu ke dalam amplop, lalu disimpan supaya nanti ketika kita bertemu lagi secara langsung di kelas sekolah minggu, kita adik-adik bisa memberikan amplop itu pada kakak-kakak sekolah minggu di kelasnya adik-adik masing-masing ya. Oke, sekarang kita sebelum mengumpulkannya, kita mau mendoakan dulu nih persembahan yang akan kita berikan. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami dan juga keluarga kami yang tidak ada habis-habisnya. Tuhan, kami sekarang mau memberikan sebagian dari yang kami punya yang juga berasal dari Tuhan untuk dikumpulkan sebagai persembahan. Berkatilah persembahan ini kiranya bisa dipakai dengan baik ya Tuhan, dan juga dikelola dengan baik supaya bisa menjadi alat untuk pelayanan anak-anak-Mu dan juga untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang sambil menyiapkan persembahannya, kita akan mendengarkan nih, ada satu teman kita lagi yang mau memberikan kesaksian hari ini. Kali ini kesaksiannya adalah kesaksian dalam bentuk nyanyian. Yuk, sekarang kita mau dengar kesaksian dari teman kita Joshua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jaga jarak, hindari kerumunan. Tetap di rumah saja. Cuci tangan pakai sabun. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain selamanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus
Adik-adik, itu tadi saksian dari Joshua. Yuk kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, buat adik-adik yang juga tergerak nih, mau juga memberikan kesaksian untuk ibadah sekolah minggu, adik-adik bisa juga tinggal kirimkan videonya kayak tadi Joshua sama Jetro, dikirimin aja ke WhatsApp grup kelasnya masing-masing. Oke adik-adik, yuk sekarang kita mau melanjutkan lagi ibadah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku menemukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku menemukanmu, Engkaulah yang memberi sukacita penuh setiap jaya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Joyce. Halo, selamat hari Minggu semuanya. Kita berjumpa kembali di minggu yang ketiga di bulan Mei. Nah, anak-anak tetap semangat kan? Meskipun online, meskipun Ibu Joyce juga sebetulnya kangen sekali untuk dapat bertatap muka, tetapi semuanya ini kita serahkan saja kepada Tuhan, karena waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Oke? Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita yang terambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 44. Nah, sebelumnya kita mau melihat terlebih dahulu tayangan yang ada di layar kaca anak-anak semuanya. Oke? Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan," kata mereka kepadanya. "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan.
Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Gimana? Kan sudah melihat film daripada tayangan tadi, yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Wow, sungguh luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan selalu peduli kepada pengikut-pengikutnya. Tuhan selalu melihat kebutuhan daripada pengikut-pengikutnya. Saat itu Tuhan lalu memikirkan para pengikutnya. Nah, kita juga dipikirkan oleh Tuhan karena kasih Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Kasih Yesus tidak berubah. Yesus tetap mengasihi kita. Apapun yang kita perbuat, itu semuanya Tuhan tahu. Dan Tuhan selalu memberkati kita bagi anak-anak yang selalu dekat dengan Tuhan. Seperti tadi, anak kecil itu mau memberikan bekalnya untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita juga seperti itu. Kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah sayang sama kita semuanya. Bagaimana cinta kasih Tuhan terhadap diri kita? Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah tertidur. Nah, waktu itu mereka juga masih kelaparan loh, murid Yesus, dan Yesus belum makan. Tetapi Yesus memikirkan orang-orang yang ada bersamanya. Oleh karena itu, Yesus memberikan mujizat dengan 5 roti, 2 ikan. Yesus memberkati apa yang diberikan oleh anak kecil itu. Sehingga apa yang terjadi? Wow. Itu dapat dimakan oleh 5.000 orang. Itu baru laki-laki loh, belum yang perempuan, belum anak-anak. Jadi itu kira-kira 8.000 orang yang makan makanan itu. Bahkan apa yang terjadi? Masih sisa 12 keranjang. Luar biasa ya Tuhan kita. Nah, di sini karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita harus seperti ini, ya, bagaimana kita saat ini dengan COVID-19? Rasanya emang agak gak seneng ya, tinggal di rumah, rasanya jenuh juga. Tetapi kita harus mau taat
taat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah taat kepada orang-orang sekitar kita, kita tandanya sudah menyenangkan hati Tuhan seperti anak kecil tadi. Ya, mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan selalu mau memeluk kita. Tuhan sangat sayang sama kita. Bagaimana kita dapat menyayangi Tuhan dengan perbuatan kita? Pertama, di rumah kita bisa bersama dengan orang tua, berbagi kasih. Kita mau menyenangkan hati orang tua, belajar dengan baik di rumah, dan juga mau membantu orang tua. Apa saja yang dapat kita bantu, apa saja yang dapat kita lakukan. Yang terutama, kita juga dapat berdoa untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Untuk kakak, adik kita. Kita mau menjadi pembawa damai. Melalui doa, kita mau berbagi kasih kepada keluarga kita. Nah, yang kedua, kita juga dapat berbagi kasih untuk guru-guru kita. Meskipun tidak mengajar di sekolah, tetapi di rumah mereka juga mengajar online. Itu juga mereka juga harus memakai otak mereka. Ya, mereka juga harus memakai hikmat apa yang akan diberikan kepada kalian semua. Nah, kalian juga dapat mendoakan guru-guru dan juga mendoakan untuk teman-teman. Yang pastinya kalian juga kangen kan dengan teman-teman. Nah, di sini kalian tetap mau berdoa untuk mereka juga. Yang ketiga, kita juga mau berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, tetangga kita. Siapapun itu, kita mau berdoa untuk mereka supaya lingkungan kita juga jauh daripada virus-virus corona. Sehat semua orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, pemimpin-pemimpin negara kita, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai para menteri, sampai kepada RT dan RW. Kita mau berdoa untuk mereka supaya mereka juga dapat memimpin dengan hikmat Tuhan, dan mereka juga dapat diberi kesehatan oleh Tuhan. Begitu kita mau melaksanakan sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Jangan lupa kita juga mau berdoa untuk pemimpin gereja kita, Bapak Gembala kita, bersama dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang ada di gereja kita, termasuk guru-guru sekolah minggu. Kita juga mau mendoakan supaya semuanya juga diberi kesehatan dan dapat memberitakan kabar baik kepada siapapun, termasuk kepada kita semuanya. Nah, jangan lupa ya, kita selalu mau berbuat baik karena Tuhan juga sudah berbuat baik, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan itu semuanya gratis. Kita tidak diminta biaya oleh Tuhan ketika Tuhan harus menderita, menghapus dosa-dosa kita. Kita harus menghargai semuanya itu dengan perbuatan baik dan mentaati kebenaran firman Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja yang lain di seluruh dunia ini. Mereka juga biar dapat dipakai oleh Tuhan dan diberi juga kesehatan. Kita mau menjadi anak Tuhan seperti yang anak kecil itu lakukan. Kita mau melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Di situ kita dapat melihat bahwa anak kecil pun dapat melayani Tuhan.
Ya, mari kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Sekian kebenaran firman Tuhan untuk minggu ini. Nanti akan kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Dan untuk minggu-minggu berikutnya kalian juga dapat melihat dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, Ibu Joyce mau juga mengajak menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tetapi sebelumnya Ibu Joyce juga mempunyai percakapan antara jempol dan kelingking. Halo, kelingking, apa kabar kamu? Saya baik-baik aja. Kamu gimana? Kamu juga baik-baik aja? Oh iya dong, saya tetap baik-baik meskipun dalam keadaan seperti ini ada COVID-19. Oh iya, aku lihat itu. Kamu masih gendut, masih gemuk. Nah, di sini kita juga dapat melihat bahwa apapun terjadi, kita tetap bahagia, bersyukur. Iya betul, kamu juga masih kurus-kurus aja seperti itu. Ya, soalnya memang Tuhan sudah menciptakan aku seperti ini. Nah, kita tetap bersyukur kepada Tuhan apapun keberadaan kita. Dan di dalam kita tidak ada yang sama, tetapi kita berbeda. Tetapi melalui perbedaan itu kita dapat saling menolong. Oh iya betul King. Betul, Linking. Namaku kelingking kok jadi linking King. Oh iya. Maafkan aku ya, kelingkingku yang pintar. Iya, nah kita di dalam perbedaan kita harus saling berbagi, harus saling menolong. Oke, mau kan itu? Memang itu yang sudah kita lakukan selama ini. Oh iya, kita bersyukur karena Tuhan menciptakan kita ada perbedaan sehingga kita dapat saling menolong, saling bekerja sama. Oke King, sekarang waktunya kita harus kembali ke pekerjaan kita masing-masing. Oke Po, selamat bekerja, selamat melayani sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oke. Bye. Nah, bagaimana? Di sini kita juga dapat belajar karena jempol dan kelingking semuanya itu juga Tuhan ciptakan berbeda. Tetapi jempol dan kelingking dapat saling membantu, dapat saling bekerja sama. Nah, di sini kita juga dapat belajar, kita juga mau saling membantu, dapat saling bekerja sama sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya, supaya kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya sobat kita, teman kita, dimanapun kita berada. Yesus selalu menemani kita. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, siapa? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekarang kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu di mana dapat mengajar kami supaya kami mau tambah hari tambah cinta Yesus. Tolong Tuhan, melalui apa yang kami perbuat di dalam hidup kami mau menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Roh Kudus yang akan memampukan kami, Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami dapat benar-benar menjadi murid Kristus yang mau memberitakan kabar baik kepada siapapun dan menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong Bapa di surga, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Sekarang kita masuk di aktivitas. Ya, kita mau aktivitas kita pada minggu ini yaitu menyusun ayat hafalan. Ayat hafalannya Ibu Joyce kasih contekan. Kasih kuncinya terlebih dahulu. Terambil dari mana? Terambil dari kitab Mazmur. Nah, sekarang ayat hafalannya ada di bawah ini, di layar kaca ini. Kalian susun ya, lihatnya dari kitab Mazmur. Cari pasalnya yang mana. Siapa yang duluan, itulah nanti akan diberikan bingkisan yang berasal dari Tuhan, ya, supaya kalian juga tetap mengingat bahwa firman Tuhan, yaitu ayat hafalan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Coba, ayo siapa yang bisa menyusunnya, mencarinya di kitab Mazmur. Ini untuk kelas tengah dan besar. Kalau ada remaja yang mau ikut, ya dipersilahkan. Oke? Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang satu lagi untuk anak-anak yang kecil-kecil. Kelas batita, balita, dan kecil. Yaitu menggambar 5 roti dan 2 ikan. Ada contohnya loh. Setelah itu kalian warnai yang bagus dan perlihatkan di video kalian masing-masing atau di layar HP kalian masing-masing. Minta tolong sama mama atau papa atau kakak supaya dilihat oleh kakak-kakak kelasnya masing-masing. Oke? Bye-bye. Terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Tuhan Yesus berkati. 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 Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Joyce dan juga arahan tentang aktivitas hari ini. Tapi sebelum kita lanjut melakukan aktivitasnya dan juga melanjutkan hari kita sekarang mau berdoa dulu, menaikkan beberapa pokok doa. Yuk, mari kita siapkan hati kita pejamkan mata dan kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami mengucap syukur kami sudah bisa melakukan ibadah sekolah minggu secara online pada hari ini. Kami juga mau mengucap syukur untuk firman yang tadi sudah kami dengarkan, kiranya bisa membuat kami semakin lagi mengenal Engkau dan juga semakin lagi taat pada perintah-Mu. Dan juga mau berdoa ya Tuhan untuk keadaan teman-teman kami ya Tuhan, mungkin ada yang sedang mengalami masalah atau mungkin ada yang sedang
sakit atau kurang sehat, kiranya Tuhan Engkau yang berkati mereka dan Engkau yang pulihkan mereka, dan Engkau juga yang berikan jalan keluar atas semua masalah-masalah mereka, dan juga kuatkan mereka ya Tuhan. Kami juga khususnya hari ini mau berdoa untuk wabah yang saat ini sedang kami hadapi ya Tuhan di seluruh dunia ini ya Tuhan, yaitu wabah COVID-19 atau virus corona ya Tuhan. Kami percaya ini terjadi dengan seizin Engkau, dan juga kami mau terus berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang membantu ya Tuhan setiap pihak-pihak yang melawan wabah ini ya Tuhan, terutama untuk pemerintah, kiranya Tuhan yang berikan para pemerintah khususnya di negara Indonesia ini kebijaksanaan untuk bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik yang bisa mendukung pulihnya wabah ini, dan juga yang bisa mendukung keadaan para rakyat Indonesia Tuhan selama menjalani wabah ini, supaya bisa berjalan dengan tertib dan bisa melancarkan cepatnya pulih negara ini dari wabah ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang mungkin mengalami dampak dari corona ini ya Tuhan, yang mengganggu mereka untuk bisa memperoleh kebutuhan mereka secara cukup. Kiranya Tuhan yang tetap kuatkan mereka, Tuhan juga yang berikan mereka bantuan ya Tuhan melalui orang-orang lain ya Tuhan. Engkau yang arahkan orang-orang untuk bisa membantu mereka, Engkau juga yang arahkan para pemerintah untuk bisa dengan baik ya Tuhan mendistribusikan atau membagikan bantuan ya Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan secara bijaksana. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pihak medis, baik itu dokter, perawat, ataupun orang-orang yang meneliti cara untuk menyelesaikan wabah ini, ataupun pihak-pihak medis lainnya, supaya Tuhan yang terus sertai, Tuhan yang lindungi dari sakit penyakit, dan Tuhan juga yang berikan mereka kekuatan untuk bisa menghadapi wabah ini dengan baik, dan juga untuk bisa segera mencari jalan keluar ya Tuhan untuk wabah ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang memiliki berkat lebih, kiranya Tuhan yang gerakkan supaya mereka bisa mau lebih banyak lagi membantu orang-orang yang mungkin terdampak oleh wabah ini secara keuangan atau kebutuhan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang, anak-anakmu ya Tuhan, orang-orang Kristen ya Tuhan, yang juga semuanya harus tetap tinggal di rumah. Kiranya mereka ya Tuhan bisa semakin mendekatkan diri dengan Tuhan dengan kondisi ini, bisa semakin menggunakan waktu dengan bijaksana untuk memberikannya untuk lebih banyak lagi membaca Alkitab, dan juga untuk menyembah Tuhan ya Tuhan, sehingga kami bisa semakin menggantungkan diri kita, hidup kita pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini, sepanjang hari ini ya Tuhan, padamu ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus pimpin kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi. Kita pejamkan mata dan kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur kami sudah bisa melakukan ibadah sekolah minggu secara online pada hari ini. Kami juga mau mengucap syukur untuk firman yang tadi sudah kami dengarkan, kiranya bisa membuat kami semakin lagi mengenal Engkau dan juga semakin lagi taat pada perintah-Mu. Dan juga mau berdoa ya Tuhan untuk keadaan teman-teman kami ya Tuhan, mungkin ada yang sedang mengalami masalah, atau mungkin ada yang sedang sakit atau kurang sehat. Kiranya Tuhan Engkau yang berkati mereka, dan Engkau yang pulihkan mereka, dan Engkau juga yang berikan jalan keluar atas semua masalah-masalah mereka, dan juga kuatkan mereka ya Tuhan. Kami juga khususnya hari ini mau berdoa untuk wabah yang saat ini sedang kami hadapi ya Tuhan di seluruh dunia ini ya Tuhan, yaitu wabah COVID-19 atau virus corona ya Tuhan. Kami percaya ini terjadi dengan seizin Engkau, dan juga kami mau terus berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang membantu ya Tuhan setiap pihak-pihak yang melawan wabah ini ya Tuhan, terutama untuk pemerintah. Kiranya Tuhan yang berikan para pemerintah khususnya di negara Indonesia ini kebijaksanaan untuk bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik yang bisa mendukung
pulihnya wabah ini dan juga yang bisa mendukung keadaan para rakyat Indonesia Tuhan selama menjalani wabah ini supaya bisa berjalan dengan tertib dan bisa melancarkan cepatnya pulih negara ini dari wabah ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang mungkin mengalami dampak dari corona ini ya Tuhan, yang mengganggu mereka untuk bisa memperoleh kebutuhan mereka secara cukup. Kiranya Tuhan yang tetap kuatkan mereka, Tuhan juga yang berikan mereka bantuan ya Tuhan melalui orang-orang lain ya Tuhan. Engkau yang arahkan orang-orang untuk bisa membantu mereka, Engkau juga yang arahkan para pemerintah untuk bisa dengan baik ya Tuhan mendistribusikan atau membagikan bantuan ya Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan secara bijaksana. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pihak medis, baik itu dokter, perawat, ataupun orang-orang yang meneliti cara untuk menyelesaikan wabah ini, ataupun pihak-pihak medis lainnya, supaya Tuhan yang terus sertai, Tuhan yang lindungi dari sakit penyakit, dan Tuhan juga yang berikan mereka kekuatan untuk bisa menghadapi wabah ini dengan baik, dan juga untuk bisa segera mencari jalan keluar ya Tuhan untuk wabah ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang memiliki berkat lebih, kiranya Tuhan yang gerakkan supaya mereka bisa mau lebih banyak lagi membantu orang-orang yang mungkin terdampak oleh wabah ini secara keuangan atau kebutuhan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang, anak-anakmu ya Tuhan, orang-orang Kristen ya Tuhan yang juga semuanya harus tetap tinggal di rumah. Kiranya mereka ya Tuhan bisa semakin mendekatkan diri dengan Tuhan dengan kondisi ini, bisa semakin menggunakan waktu dengan bijaksana untuk memberikannya untuk lebih banyak lagi membaca Alkitab, dan juga untuk menyembah Tuhan ya Tuhan, sehingga kami bisa semakin menggantungkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini, sepanjang hari ini ya Tuhan, padamu ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus pimpin kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi.